Cerpen singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata dan ceritanya singkat dan pendek. Berikut ini sebuah cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Adik yang ditulis oleh Gusti Nur. Kalian baca cerpen ini baik-baik ya. Nah, anak-anak, berdasarkan cerpen Tanggung Jawab Adik yang tadi sudah kalian baca, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh dalam cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Adik? Tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Adik adalah Adik, Kak Nina, Ibu, Yova, Tina, Ninu, Papa Yova, Bi Ici, dan Pak Adi. Pertanyaan kedua, berapakah jumlah anggota keluarga Adik? Anggota keluarga Adik ada 5, yaitu ayah, ibu, Kak Nina, adik, dan adik bayi. Selanjutnya, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung adalah Kak Nina. Berikutnya, apa yang terjadi pada Kak Nina? Kak Nina sedang sakit, sehingga tidak bisa mengantarkan kue ke warung-warung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Adik menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Adik berangkat tergesa-gesa karena akan ada ulangan. Berikutnya, mengapa Adik tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Adik sengaja menolak tugas itu karena ia malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Pertanyaan selanjutnya, di manakah Adik menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Sebelum berangkat ke sekolah, Adik menunggu di rumah Yova. Selanjutnya, mengapa Adik merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Adik merasa gundah karena merasa bersalah dan khawatir Kak Nina tambah parah sakitnya. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang dilakukan Adik setiba di rumah kembali? Adik meminta maaf kepada Kak Nina. Pertanyaan terakhir, apa yang dikatakan Kak Nina kepada Adik? Kak Nina mengatakan agar Adik tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, anak-anak, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Adik. Anak-anak, pada cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Adik tadi, Ibu Adik mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu, tentunya Ibu Adik akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Adik. Usaha yang dilakukan Ibu Adik tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Adik. Supaya lebih jelas, mari kita pelajari lebih lanjut. Kali ini kita akan membahas pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Simak baik-baik ya. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang dimaksud produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Itulah 3 jenis dalam kegiatan ekonomi ya anak-anak. Kalian harus bisa membedakannya. Kita bahas kembali. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen.
Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini contoh kegiatan produksi ya anak-anak. Misalnya pengrajin gerabah. Pengrajin gerabah ini mengolah tanah liat, kemudian diproses menjadi aneka gerabah yang siap untuk dijual kepada konsumen. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor ya. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Berikut ini adalah sarana transportasi yang dapat mendukung proses distribusi. Yang pertama, distribusi via darat, yaitu melalui jalur darat ya. Biasanya dilakukan dengan menggunakan truk-truk untuk mengangkut barang-barang tersebut. Berikutnya, distribusi via udara atau melalui jalur udara. Biasanya menggunakan pesawat-pesawat kargo. Dan yang terakhir, distribusi via laut atau menggunakan jalur laut. Alat transportasi yang bisa digunakan dalam distribusi via laut ini adalah kapal laut. Nah, sarana transportasi ini sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Kegiatan selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu ya. Pengorbanan itu dapat berupa uang atau waktu. Ini adalah contoh kegiatan konsumsi, misalnya berbelanja di pasar atau belanja di toko. Dalam kegiatan konsumsi ini, kita memerlukan pengorbanan berupa uang atau waktu ya. Anak-anak, berikut ini adalah contoh jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pada produk keripik singkong. Kegiatan produksi yang dilakukan sebagai berikut ya. Bahan baku berupa singkong diolah dengan cara dikupas, dibersihkan, digoreng, lalu dikemas menjadi makanan keripik singkong yang enak. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen. Kegiatan yang kedua yaitu distribusi. Keripik singkong yang sudah dikemas lalu didistribusikan dengan sarana transportasi sampai ke toko swalayan atau toko makanan ringan yang ada di berbagai wilayah. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Konsumen dapat membeli keripik singkong yang dijual toko makanan untuk dijadikan oleh-oleh atau makanan cemilan yang siap dikonsumsi. Itulah contoh jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pada produk keripik singkong ya anak-anak.